Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan 'alal lisan saqiyatan fil mizan habibatan ilar rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama pada bulan yang mulia ini, pada bulan yang agung ini, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat hingga kita bisa berjumpa dan menikmati agungnya bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pendidik agung yang telah banyak mencetak generasi-generasi terbaik pada zaman beliau. Hadirin pemirsa sahabat At-Taqwa 2 yang dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika menjelang sebelum bulan Ramadan atau di penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah seperti yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Salman Al-Farisi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, beliau menjelaskan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang memiliki keagungan. Keberkahan dan keagungan bulan Ramadan lantaran bulan tersebut ada satu malam yang ketika kita beribadah di malam tersebut, nilai pahalanya setara kita beribadah 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun 4 bulan. Dan di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Bahkan dalam satu riwayat bahwa bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, tetapi juga seperti Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam 1 Ramadan. Taurat diturunkan pada ke-6 bulan Ramadan, dan Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan menurut riwayat itu bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Artinya bahwa bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabinya. Perintah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hijrah, yaitu pada tahun kedua Hijriyah, dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan menurut riwayat bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalani puasa Ramadan secara penuh, yaitu sebanyak 9 kali, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, sahabat At-Taqwa 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang ibadah di bulan suci Ramadan, kita pasti banyak kekurangan, bahkan kita sering mengeluhkan bahwa ibadah apa yang ringan tetapi berat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 kalimat yang ringan di lisan atau mudah kita ucapkan, tetapi memiliki timbangan yang berat, saqilatan fil mizan, dan habibatan ilar rahman, dan juga sangat amat dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalimat itu? Yaitu subhanallah wa bihamdih dan subhanallahil azim. Mudah kita ucapkan dan ringan sekali kita ucapkan dalam lisan kita, akan tetapi memiliki kualitas ibadah yang besar, mendapatkan pahala yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal ini, 2 kalimat ini sangat amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat At-Taqwa 2 yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut, ternyata ketika mungkin kita dalam kondisi sibuk, kita tidak bisa melakukan kegiatan sholat sunnah karena kita harus bekerja atau dalam kondisi di perjalanan dan kesibukan yang lainnya. Tetapi kesibukan kita, luangnya waktu kita menunggu atau dalam kondisi perjalanan, kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan mengucapkan 2 kalimat tersebut, karena dalam kondisi apapun dan bagaimanapun ucapan itu mudah dan ringan untuk kita ucapkan, dan sangat amat memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena lantaran kalimat itu sangat amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat At-Taqwa 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena amal ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan ini, ganjaran pahalanya sama seperti kita melakukan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Dan ketika kita melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan, ganjarannya 70 seperti kita melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita menjadikan diri kita semakin berkualitas dan melakukan perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan memanfaatkan waktu kita sebagai bentuk amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati, mencurahkan rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk pemirsa sekalian.
dengan harapan Ramadan tahun ini bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.